Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, ini transfer update kita ya untuk hari ini, dimana kita jendela transfer tinggal beberapa hari lagi ya akan ditutup. Jadi ya, ini akan menjadi hari-hari yang sangat sibuk bagi klub-klub Inggris, juga bagi Arsenal ya. Dan ya, ini kali ini saya ingin melakukan update terhadap Aaron Ramsdale ya, di mana Ramsdale sudah dikabarkan here we go ke Southampton ya. Jadi ya, ini menurut saya ya sangat sedih sih saya sebenarnya untuk kepergian Ramsdale ya, karena dia juga sebagai pemain yang saya suka, saya favorit juga terhadap Aaron Ramsdale ya. Tapi memang apa yang membuat dia disukai oleh para fans ini adalah menjadi titik lemah dia sebagai kiper ya. Dan inilah yang menunjukkan bahwa Arteta ini nggak main-main. Jadi lu boleh jadi favorit fans, tapi kalau gue bisa upgrade ya lu minggir gitu. Dan inilah yang terjadi pada Ramsdale ya. eh ya, kita juga lihat Ramsdale ini beberapa pekan terakhir ya, ini juga menarik perhatian klub-klub Eropa ya. Ajax melakukan penawaran untuk meminjam Ramsdale, yang ditolak ya karena Arsenal lebih ingin untuk penjualan permanen, jadi bukan untuk peminjaman. Dan harga yang dipatok adalah 30 juta pound sterling. Ya, lalu berikutnya datang Wolves. Wolves ini juga perlu menggantikan kiper mereka ya, Josesa, yang kabarnya juga sangat ingin bermain di klub yang apa ya, punya punya pertandingan Eropa lah ya, antara Europa League atau Champions League gitu kan. Tapi ya tadi, dengan harga yang dipatok oleh Arsenal, Wolves ini mundur teratur lah ya. Jadi mereka merasa tidak bisa untuk mendekati angka yang dipatok oleh Arsenal. Nah, perlu diingat juga Wolves ini untuk masalah FFP mereka masih sangat mepet gitu kan. Jadi mereka perlu menjual pemain, dan Josesa ini kemungkinan besar adalah pemain yang harus mereka jual. Eh, dan ya, ini mereka juga perlu cari pengganti gitu kan. Lalu Bournemouth ya, Bournemouth ini mantan klubnya Ramsdale sendiri juga eh, tertarik untuk mendatangkan Ramsdale kembali, tapi mereka lebih memilih untuk meminjam kayak Pak Arrizabalaga dari Chelsea ya, meminjam selama 1 musim. Nggak tahu apakah ada eh, klausul pembeliannya. Eh, saya nggak ngikutin juga, tapi yang pasti Bournemouth ini mempertimbangkan Aaron Ramsdale, tapi akhirnya lebih memilih untuk meminjam Kepa. Lalu Southampton nih, yang tadinya kita lihat juga hampir pasti mendatangkan Justin Biljo ya dari Feyenoord, yang ternyata dealnya kolaps pada saat tahap medical. Padahal Justin Biljo ini kalau nggak salah Arsenal juga sempat tertarik ya. Terutama nanti kan kalau bukan nanti ya, ini sudah kejadian ya, Ramsdale ini terjual, ini Justin Biljo tadinya dikabarkan sebagai salah satu opsi kiper yang tertarik untuk didatangkan oleh Arsenal juga. Tapi ternyata Southampton yang sudah hampir pasti mendatangkan Justin Biljo ini, dealnya kolaps pada saat tahap medical. Apakah ada sesuatu di medicalnya Justin Biljo? Ya saya kurang tahu juga, saya nggak terlalu ngikutin gitu kan. Dan karena deal yang gagal tersebut, ya ini akhirnya Southampton memilih untuk mendatangkan Aaron Ramsdale ya. Jujur buat saya ini hal yang agak mengecewakan ya untuk Ramsdale ke Southampton, bukan hanya kepergiannya tapi juga level klub di mana Ramsdale pergi ya. Karena menurut saya dengan kemampuan dia membantu Arsenal untuk bisa mencapai tahap Champions League gitu kan. Menurut saya dia pantas untuk berada di klub yang punya pertandingan Eropa, seminimal minimalnya Europa League lah. Menurut saya dia pantas ke klub yang seperti itu. Ya mohon maaf fans Southampton, tapi ya tadi ini pendapat pribadi saya, dan menurut saya eh, ya dia pasti akan menjadi kiper yang sangat bagus bagi Southampton ya, dan menurut saya akan
bisa menolong Southampton untuk mendapatkan poin-poin gitu ya. Jadi ya buat saya sih semoga sukses aja ya untuk kedepannya Mas Ramsdale. Semoga bisa juga mendapatkan itu posisi kiper utama di timnas Inggris ya, yang ini yang sangat dikejar oleh Ramsdale. Kenapa dia mau minta dijual oleh Arsenal? Karena ya dia sangat mendambakan posisi sebagai kiper utama timnas Inggris, yang dimana tidak bisa dia dapatkan dengan waktu bermain yang diberikan oleh Arsenal. Nah, berikutnya untuk Arsenal menurut saya ini juga posisi kiper ini akan menjadi perhatian penting ya. Kenapa menurut saya akan menjadi perhatian penting? Karena saat ini kiper kita hanya David Raya berarti. Ya, rumornya kan ini adalah apabila Ramsdale terjual, kita sudah punya kesepakatan personal dengan Joan Garcia ya. Saya juga kurang tahu nih dengan sisi klubnya apakah sudah deal juga gitu kan. Karena ini harus segera kan, dengan Ramsdale sudah here we go ya. Sudah hampir pasti akan pindah ke Southampton, berarti ini Arsenal tentu akan segera bergerak dengan ke arah Joan Garcia kalau memang benar ini ingin mendatangkan Joan Garcia. Nah, tapi masih perlu diingat, kita masih perlu satu kiper lagi sebagai kiper ketiga ya. Karena kita kan sudah melepas juga kiper ketiga kita ya untuk dipinjamkan gitu. Jadi ya ini siapa nih kiper ketiga Arsenal gitu. Jadi untuk klub seperti Arsenal ini butuh 3 goalkeeper ya. Jadi kita hanya ada David Raya saat ini ya. Jadi untuk posisi kiper ini menurut saya Arsenal masih sangat perlu diperhatikan gitu kan. Jadi ini nanti untuk kiper cadangan dan kiper ketiga yang kita perlu lihat, apakah kiper ketiga ini akan mengambil dari akademi atau akan beli lagi, kita nggak tahu. Jadi kita udah beli 2 kiper loh ya, untuk posisi di akademi kita udah beli 2 kiper, dan ini masih menunggu untuk Arsenal nih kiper ketiganya nanti siapa gitu. Jadi ya ini eh, yang sangat perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya juga apakah akan ada beli striker atau penyerang sayap? Ya, kalau menurut saya kemungkinan besar sih akan mencarinya penyerang sayap. Cuman siapa? Karena menurut saya saat ini di pasaran tidak ada yang, menurut saya pribadi ya, yang sesuai dengan profil yang Arsenal suka gitu ya untuk para pemain penyerang atau pemain sayap ini. Jadi ya kita tunggulah ke depannya ya. Ini tadi sekali lagi kita masalah di kiper dan posisi penyerang. Ini kan penyerang sayap atau striker yang akan didatangkan. Ya kita tunggu, karena kalau menurut saya pribadi sih untuk penyerang kita sebenarnya sudah, ya bukan bukan luar biasa lah ya, tapi sudah memadai gitu. Nah, sekarang ini yang menurut saya ya kiper memang sepertinya yang akan dibereskan oleh Edu dan kawan-kawan ya. Jadi ini kiper dulu kita lihat bagaimana, dan nanti kita lihat untuk posisi penyerang ini bagaimana gitu ya. Apalagi dengan Nketiah yang sudah dijual. Ya itu aja sih dari saya untuk update transfer kita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton ya teman-teman. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.